muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Siapa di sini yang bersuka cita hari ini? Coba lambaikan tangan. Kita kuat, kita sehat, kita bisa sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Untuk itu kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita. Baik ini sedang live streaming, kita sama-sama mengangkat pujian. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan tidak ternilai kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di hati-Mu terukir setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, di hati-Mu terukir namaku Tuhan. Di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak
nikmati. Terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami. Ada banyak hal peristiwa kami yang boleh kami lewati bersama Engkau. Sungguh kami bersyukur. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami semua datang memuji menyembah Engkau. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala persoalan yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang antusias menyembah-Mu. Dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan menyertai kami semua. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga nanti di penghujung ibadah. Kami percaya Engkau bertata, Engkau berkenan setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersorak-sorai di dalam nama Allah Bapa, di dalam Anak Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Coba tepuk sebelahnya, katakan Tuhan baik bagimu. Tuhan baik bagimu. Haleluya. Siapapun kita, Tuhan tetap mengasihi kita ya. Baik kita yang kulitnya putih atau hitam, atau yang masih rambutnya udah mulai berubah ya, seperti Oma Eti ya. Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Ayo sama-sama kita katakan, hitam atau putih, Tuhan tetap mengasihi kita. Ayo kita bergoyang untuk Tuhan. Haleluya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya. Semuanya
Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kasihku, sekali lagi katakan, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Sama-sama katakan, dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus katakan, sayang sayang aku disayang Tuhan, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sayang sayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan, glory 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 haleluya, glory glory glory. Sekali lagi katakan, glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan, glory 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 haleluya, glory 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 puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar nanti mampu mengubah setiap hidup kita. Katakan, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu. Sebab firman-Mu penuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah ya. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Engkau, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi katakan dengan sungguh, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Saya undang untuk bangkit berdiri. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti ku bersyukur, ku bersyukur. Saya serahkan kepada pembicara. Kepadamu nolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan ku bersyukur, bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Katakan sekali lagi, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah lewat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan, bahkan boleh menyenangkan, bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu pada hari ini terjadi atas kami Tuhan. Kalau kami rindu hati kami yang kosong ini kembali ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau buat kami semua pada sore hari ini Tuhan. Biarlah penuh bejana hati kami dengan bejana-bejana-Mu yang indah Tuhan. Kami mau siapkan hati, pikiran dan jiwa kami Tuhan, untuk kami masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan dalam ruangan ini, yang mengganggu konsentrasi kami, baik roh ngantuk, roh malas, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tapi biarlah kami mau memberikan tanah hati kami yang terbaik, untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siaplah kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Semua diberkati Tuhan hari ini. Bersukacita hari ini. Sudah terima gajian hari ini? Belum. Ya, bersyukur buat sahabat-sahabat yang di rumah yang menyaksikan ibadah hari ini juga. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita menikmati berkat yang daripada Tuhan ya. Pada sore hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada kembali, kita boleh tetap mengucap syukur karena kita boleh berdiri sampai hari ini, bergerak bahkan bernapas, semua atas kebaikan Tuhan. Amin. Semua Tuhan baik? Baik ya, walaupun pada realita atau kenyataannya mungkin ada begitu banyak pergumulan kita, ada begitu banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi hari-hari ini yang belum dijawab Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tetap
dengan kasih setianya menjagai buat saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bukan saja buat saudara tapi juga berlaku buat saya. Karena kita rindu setiap yang hadir pada sore hari ini pulang membawa berkat sukacita yang dari Tuhan. Amin. Hari ini saya akan bawa firman Tuhan dengan judul Generasi Pemenang. Biar kita sama-sama diberkati, biar kita enggak ngantuk. Kita mau sama-sama katakan, saya generasi pemenang. Baru 50% kalau di sekolah mah. Ulang lagi sampai 100%. Saya generasi pemenang. Wah, Oma Yuli tuh bagus, harus pakai gini ya. Kita ikutin Oma Yuli ya. Jadi kita bilang, sayanya tunjuk. Nah, kita hari ini belajar di sekolah minggu. Nggak apa-apa, nggak rugi. Karena kita kalau kita mengekspresikan tubuh kita, enzim-enzim yang keluar di dalam tubuh kita menghasilkan enzim yang baik. Jadi segala sakit penyakit, cus pergi, hilang. Yuk kita sama-sama. Saya generasi pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Puji nama Tuhan. Mari kita buka saja di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-26 ya. Bapak Ibu boleh baca saya ada di LCD, yang di rumah juga boleh persiapkan Alkitabnya. Wahyu 2 ayat 26 berkata, dan barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi kita mau hari-hari ini saya dan saudara, bahkan anak cucu kita menjadi generasi pemenang. Walaupun yang tadi saya katakan, realita faktanya yang kita jumpai di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari kita, mungkin ada banyak tantangan, rintangan, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, belum selamanya tuntas, belum selamanya berubah, tapi kita mau percaya, kita mau katakan, saya adalah generasi pemenang. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yeremia. Sekilas tentang Yeremia. Yeremia adalah seorang anak dari Imam Hilkia. Pada waktu itu dia sesungguhnya atau sebenarnya dia tidak mau menjadi seorang nabi yang diutus di tengah-tengah bangsa Israel, khususnya suku Yehuda. Tetapi karena dia merasa ini benar-benar panggilan Allah di dalam kehidupannya, makanya dia katakan, kalau kita mungkin baca, mungkin Bapak Ibu di rumah yang sudah rajin membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia, akhirnya Yeremia bilang, saya siap Tuhan untuk diutus. Jadi Yeremia ini mengabdikan hidupnya, mengabdikan dirinya, melayani suku Yehuda kurang lebih 40 tahun. Dia menjadi seorang nabi. Yeremia pun dikenal sebagai seorang nabi yang hatinya lemah lembut, yang perasaannya sangat halus. Makanya dia bilang sesungguhnya hatinya, Tuhan, setiap nubuatan tuh saya maunya nubuatan itu jangan yang jahat, yang baik-baik saja. Tapi faktanya apa yang Tuhan perintahkan untuk Yeremia, itu yang harus dia katakan untuk bangsanya. Saya percaya Yeremia adalah seorang yang lembut hatinya, yang begitu mengasihi suku Yehuda, yang begitu menginginkan Yehuda ini kalau bisa nggak binasa Tuhan. Yehuda kalau bisa nggak mengalami pembuangan yang ada di Babel. Tapi Tuhan bilang tidak, umatku harus mengikuti proses. Mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus masuk pembuangan di Babel. Tapi janji firman Tuhan, walaupun suku bangsa Yehuda banyak kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, hal-hal yang membuat Tuhan sepertinya murka atas bangsa ini, tapi janji Tuhan buat bangsa ini akan dipulihkan. Generasi selanjutnya akan menjadi generasi pemenang. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Ya, kita masuk di pendahuluan.
Dikatakan Tuhan sedang membangkitkan satu generasi yang luar biasa, yang berjalan dalam otoritas dan pengurapan Tuhan, untuk berdiri tegak bahkan berani melawan arus guna melakukan setiap perintah dan kehendaknya, seperti Tuhan memakai Nabi Yeremia pada zamannya. Kita mau aminkan bahwa hari-hari ini di tengah dunia yang bergejolak, Tuhan sedang memanggil anak-anaknya, generasi menjadi generasi pemenang. Nah, generasi pemenang itu generasi yang seperti apa yang Tuhan inginkan buat saya dan saudara terjadi hari-hari ini? Generasi pemenang adalah teladan dan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah hidup yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita mau sama-sama satukan hati kita. Kalau saya dan saudara mau menjadi generasi pemenang di akhir zaman ini, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Yuk kita ngomong lagi sama-sama. Saya mau hidup mengandalkan Tuhan. Yuk kita baca saja ayatnya ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus dan gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada. Coba kita ulang lagi sama-sama. Saya mau dengan suara nyaring di ayat yang ke-7 saja. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi firman Tuhan dengan jelas, pesan Nabi Yeremia untuk saya dan saudara bisa menjadi sebuah generasi pemenang, khususnya buat anak cucu kita nanti kelak. Kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan itu hidup yang seperti apa? Di sini kita mau belajar ada 4 ciri orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Ciri yang pertama, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan adalah orang yang mempercayai Tuhan dalam segala hal. Amin. Bukti kita mempercayai Tuhan adalah kita selalu percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, baik atau tidak baik, susah atau senang, selalu ada rencana Tuhan dan kontrol Tuhan di dalamnya. Jadi ingat, ciri orang yang pertama yang hidupnya mengandalkan Tuhan adalah mempercayai Tuhan dalam segala hal. Jadi dalam segala hal ya, bukan katanya diganti mempercayai Tuhan dalam senang, enggak. Mempercayai Tuhan pada waktu sehat, enggak. Mempercayai Tuhan pada waktu banyak duit, enggak. Mempercayai Tuhan pada waktu sukses, enggak. Mempercayai Tuhan waktu punya mobil 3. Saya tidak mempercayai Tuhan kalau lagi sakit asam urat kambuh. Saya tidak mempercayai Tuhan kalau utang saya banyak. Saya tidak mempercayai Tuhan kalau saya belum dapat jodoh. Tapi Tuhan bilang kita harus mempercayai Tuhan dalam segala. Iya, karena Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang, kita harus berani berkata, apapun yang terjadi, saya tetap cinta Yesus. Apapun yang terjadi hari-hari ini, sakit penyakit saya gak kunjung sembuh. Hari ini saya belum punya bayar uang kontrakan, saya tetap mempercayai Tuhan. Amin. Tuhan itu tidak akan pernah tergantikan dalam segala situasi dan kondisi apapun, ya. Ingat ya Bapak Ibu, kalau keadaan senang mungkin kita dengan gampangnya bilang saya cinta Tuhan.
Saya mengasihi Tuhan. Tapi mungkin kalau encok pinggang kayak Pak Haryanto, bolak-balik ke rumah sakit, kontrol lagi. Tapi tetap kita mau belajar tetap mempercayai Tuhan. Amin. Karena dibilang Tuhan itu ada dalam setiap musim hidup kita. Ya, kalau sampai hari ini saya lihat oma-oma, walaupun mungkin kalau tadi Bu Yuli bilang izin dulu ya, badan pada meringis-meringis, tapi enggak jadi izin. Luar biasa. Artinya apa? Tuhan tetap sayang sama Oma Yuli. Amin, Oma Yuli. Tuhan juga tetap sayang buat kita semua. Jadi, kalau kita mau belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal, tetap pegang teguh apapun kondisinya, ya. Jangan sampai Tuhan itu tergantikan oleh apapun, oleh harta benda, jabatan, status sosial. Jangan sampai posisi Tuhan yang kita sembah tergantikan. Tapi kita bisa memposisikan Tuhan tetap menjadi orang yang saya percayai di dalam hidup saya. Ya, jangan hari ini kita bilang percaya sama Tuhan, pas hari Minggu kita ke gereja, sepertinya semuanya di rumah Tuhan malaikat. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu meragukan Tuhan. Bener gak ya? Kata Bu Meli, Tuhan ada. Tapi kok hidup saya susah-susah aja. Itu orang tetangga sebelah kagak cari Tuhan, kagak berdoa, kagak baca firman, kok kaya-kaya aja. Kira yang udah doanya setiap Rabu ngumpul, udah nangis-nangis, udah minta pendeta doain, tetap aja susah. Kita gak boleh lihat seperti itu. Amin. Tapi kita mau belajar tetap mempercayai Tuhan dalam segala hal. Jangan hari Minggu ke rumah Tuhan, hari Senin ke dukun. Ada di sini yang hari Senin ke dukun. Ke dukun dulu ah. Saya mau tanya, kok saya jodohnya belum datang-datang ya? Ini udah umur berapa nih? Jangan ya. Tetap cinta Tuhan dan cari Tuhan. Amin. Ya. Jadi ingat nih yang pertama, untuk kita hidup mengandalkan Tuhan, cirinya apa? Mempercayai Tuhan dalam dicatat. Jangan hari ini Bu Meli khotbah, iya inget pas udah nanti ditanya suami atau istri, tadi firmannya tentang apa? Nggak tahu, itu si Meli mah suaranya doang yang kayak kacang goreng sampai toa rusak, udah berisik. Firmannya lupa. Tapi kita mau belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal. Amin. Yang kedua, dikatakan kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kekuatan kita terbatas, manusia kita mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bahkan kuasanya tidak terbatas. Kita baca dulu ayatnya. Mazmur 118 ayat 8 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Yang kedua, ciri orang yang mengandalkan Tuhan, kalau pertama mempercaya hidup kita dalam segala hal kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Suami, istri, saudara, kerabat, orang tua, anak bisa menolong kita di saat-saat kita susah, bisa memberikan penghiburan, bisa memberikan kata-kata penguatan buat saya dan saudara. Tapi itu terbatas. Tuhan tidak pernah terbatas. Katakan dulu, Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Selalu ada buat saya. Jadi kalau sedih, kalau mau curhat silakan 24 jam. Teleponnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Manusia bisa janji, misalkan contoh, saya janji sama Meti, kalau saya diberkati Tuhan tak ajak ya jalan-jalan ke Jogja. Karena katanya Meti belum pernah ke Jogja. Tapi itu omongan saya terbatas. Belum tentu tiba-tiba mungkin saya diberkati Tuhan. Ntar Meti bilang, Bu Meli, pan udah diberkati Tuhan, kenapa sih kagak diajak jalan-jalan? Itu manusia. Bisa nggak saya mengecewakan Bu Eti? Bisa banget. Karena saya manusia. Tapi kalau janji Tuhan tidak pernah mengecewakan, ya. Jadi kalau ada temennya saat ini nih yang lagi janji sama kamu, yang janjinya manis, janjinya muluk-muluk, diamenkan aja. Tapi nggak usah ngarep banget,
Nanti kecewa sakit hati. Ntar dibilang lagunya Ayu Ting Ting, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku ya, nggak usah. Jadi udah masuk kanan kuping kiri, selesai. Ya puji Tuhan kalau memang si Meli nanti inget diberkati saya diajak jalan-jalan. Kalau enggak diajak juga ya sudah, tak enggak ngarep lah saya. Sekarang Bu Dewe kalau karatok Jawa mah ya. Tapi ingat, Tuhan itu tidak pernah terbatas. Selalu kita berharapnya sama Tuhan, ya. Karena manusia bisa mengecewakan. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang baik 100%, nggak ada. Tapi kalau Tuhan Yesus 100% baik buat saya dan saudara. Amin. Ya, jadi kita mau menaruh pengharapan kita bukan kepada harta, menaruh pengharapan kita bukan kepada anak, menaruh pengharapan kita bukan kepada orang tua, menaruh pengharapan kita bukan kepada kekayaan, menaruh pengharapan kita bukan kepada hal-hal yang kelihatannya baik hari ini. Semua bisa berlalu, semua bisa bergoncang, tapi kasih Tuhan selalu baik buat saya dan saudara. Jadi kita harus terus menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya nggak mau lama-lama takutnya nanti semua tertidur di dalam roh. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan ya. Kalau yang pertama, ciri orang yang mengandalkan Tuhan mempercayai hidupnya kepada Tuhan dalam segala hal. Yang kedua adalah selalu berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mau hidup di dalam pertobatan. Kita baca dulu ayatnya. Yeremia 18 ayat 6 sampai 10. Masakah aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ya, kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan pun tidak mau menjatuhkan hukuman atas suku Yehuda. Tapi karena kejahatannya ini yang berkali-kali mungkin sudah mendukakan hati Tuhan, yang berkali-kali firman itu datang kepada suku bangsa Yehuda ini, tapi ini bangsanya tegar tengkuk, bebal, keras kepala, susah diatur. Akhirnya Tuhan pun dengan murkanya, dengan kesabarannya, dengan panjang sabarnya, Tuhan harus memproses bangsa ini. Supaya apa? Supaya bangsa ini tuh dipulihkan. Tuhan mau kita dipulihkan. Tuhan gak mau sebenarnya umatnya itu binasa. Gak mau. Berarti kalaupun hari-hari ini saya dan saudara ditegur Tuhan, sepertinya dihajar Tuhan, ingat baik-baik, bukan Tuhan tidak sayang buat saya dan saudara, tapi karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara, begitu sayang buat saya dan saudara, Dia harus menjatuhi hukumannya supaya kita kembali ke jalannya Tuhan, supaya kita hidup di dalam kehendak dan koridornya. Kadangkala jujur ya, kita manusia ini suka nakal, ucing-ucingan sama Tuhan. Kalau lagi jaya, mungkin kita malas ke gereja. Tapi kalau lagi susah, kalau bisa mah bangku-bangku di gereja penuh. Penuh dengan apa? Pergumulan. Tolong doain saya ya Pak Pendeta. Tapi coba kalau lagi sukses, ramenya di mana? Di puncak, sampai puncak macet. Apalagi bentar lagi mau liburan nih. Siapa yang udah booking di puncak? Saya diajak kenapa? Ya, seperti itu. Tapi Tuhan mau bangsa ini mengalami proses pemulihan, mengalami hidup di dalam pertobatan. Perlu nggak kita sebagai orang percaya hidup dalam pertobatan? Perlu.
Karena pertobatan itulah yang akhirnya menghasilkan buah-buah dari pertobatan. Apa sih artinya bertobat? Alkitab mengajarkan bahwa bertobat artinya bukan hanya berhenti berbuat dosa, tetapi juga berbalik dan berjalan ke arah yang apa? Yang benar. Artinya bertobat sama dengan berubah dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau dulu kita tahu kita hidup di dalam kedagingan kita hidup dalam manusia lama, ketika saya hidupnya mau mengandalkan Tuhan, ketika saya mau menjadi seorang generasi pemenang di mata Tuhan, saya hidupnya harus bertobat. Amin. Kalau dulunya mungkin yang cewek-cewek kalau ketemu sama emak-emak ngomongin orang, yuk dalam nama Yesus bertobat, jangan gibah. Kalau sekarang mah bahasanya gibah. Kalau dulu suka nipu-nipu orang di dalam bisnis, jangan nipu-nipu lagi orang. Kalau dulu suka nyuri-nyuri apalagi itu yang bukan miliknya, kalau kita sudah tahu, jangan lagi kita mencuri yang bukan milik kita. Ya, lebih baik kita mendekatkan diri sama Tuhan. Lebih baik kita ikut komsel, ikut persekutuan yang sama-sama akhirnya iman kita dibangun. Daripada kita ngegosipin orang, ngomongin orang, ngejelekin orang, bikin shock, bikin batu sandungan, itu tidak baik. Tapi kita mau buang hal-hal yang tidak baik, pikiran yang sia-sia, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, yang nyakitin orang, kita mau buang. Karena saya mau hidup dalam pertobatan. Tadi apa tadi bertobat itu? Berbalik ke arah yang benar. Artinya orang bisa melihat ada perubahan di dalam hidup kita. Gimana kita mau jadi berkat? Gimana kita mau jadi teladan? Gimana kita mau jadi saksi? Kalau ternyata hidup kita pun bikin shock, bikin batu sandungan buat orang. Katanya Bu Meli orang Kristen. Kok gitu ya? Ngomongin orang mulu. Katanya Bu Meli orang Kristen. Kok gitu ya? Ngambil kalau ke rumah saya nyolongin panci misalkan. Itu enggak baik. Tapi kita mau, kalau kita sudah mau menjadi generasi pemenang, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, kita mau hidup di dalam pertobatan. Kalau tahu itu salah, jangan dilakukan. Kita buang kedagingan kita buang manusia lama kita, tapi kita mau kenakan manusia baru kita, ya. Makanya puji Tuhan, Bapak Gembala hari-hari ini sedang mengajar kita untuk masuk dalam pemuritan. Supaya apa? Kita di dalam kita melayani, kita dibentuk, kita punya pondasi, punya diameter. Apa yang harus kita kerjakan sebagai pelayan Tuhan. Jangan sampai kita udah berdiri melayani Tuhan, tapi akhirnya kita nggak jadi berkat bagi banyak orang. Banyak yang hari-hari ini mengatasnamakan pelayan Tuhan, cinta Tuhan, tapi akhirnya kehidupan rohaninya menjadi syak banyak orang. Kita nggak mau seperti itu. Tapi kita mau benar-benar hidup kita dimurnikan Tuhan. Kita mau benar-benar hidup kita belajar terus ke arah yang lebih baik. Amin. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, wah kalau yang terakhir kayaknya Oma Yuli udah senang, asik, bentar lagi pulang. Yuk, yang terakhir, setia sampai akhir. Yeremia 20 ayat 9 sampai 11 ya. Dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai. Apakah aku tersandung jatuh? Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ini isi hatinya Yeremia. Sesungguhnya Yeremia pun dia nggak mau
mengatakan apa yang harus dia katakan. Tapi sepertinya firman itu terus terngiang-ngiang di dalam hidupnya. Dan dia harus menyampaikan pesan Allah kepada suku Yehuda. Dari firman ini kita mempelajari bahwa di dalam ketidakmampuannya Yeremia, di dalam keterbatasannya dia sebagai seorang nabi, di dalam sisi lemahnya dia sebagai seorang manusia, dia maunya sepertinya saya berhenti Tuhan. Kadang-kala kita seperti itu ya. Tuhan, saya sudah lelah. Kok pergumulan saya belum dijawab? Doa saya belum dijawab. Tapi ketika firman itu datang berulang-ulang, terus-menerus terngiang-ngiang, akhirnya responnya Yeremia, aku akan tetap mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Artinya apa? Artinya Yeremia mau melakukan setiap perintah Tuhan, setia sampai akhir pelayanannya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita mau punya komitmen dan konsisten kepada Tuhan yang bilang, Tuhan, saya mau cinta Yesus selamanya. Sampai saya menutup mata dan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Amin. Ya, kita harus bangga jadi anak Tuhan. Walaupun mungkin kita mati bukan menjadi orang yang kaya raya, orang yang terkenal. Mungkin kita mati, mungkin maaf kata, kita matinya di ruang ICU, orang yang penyakitan, gak apa-apa. Tapi setidaknya kita sudah menyelesaikan iman percaya kita sampai garis akhir. Amin. Karena nanti kalau di surga gak ditanya, Meli kalau lu mati mobilnya berapa? Rumahnya di mana? Di rusun. Oh rusun mah kagak ada di surga, enggak gitu. Oh yang di PIK aja nih yang ada Pantai Indah Kapuk. Kelas 1, kelas 2 itu mah BPJS aja mau dihapusin katanya. Udah gak ada kelas. Ya, gak ditanya seperti itu. Tapi iman percaya kita yang akan kita bawa sampai hidup yang kekal. Ya, jadi nggak usah minder, nggak usah takut. Walaupun kita hari ini belum kaya banget, nggak apa-apa. Amin. Yang penting kita cinta Tuhan, setia melayani Tuhan. Apapun potensi, apapun talenta yang kita miliki, mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun mungkin Mak Eti bilang, Bu Meli, saya emang gak bisa kayak Bu Meli bawa firman Tuhan, gak nape-nape Mak. Mak bisa ngomong sama anak, di rumah bisa jadi saksi lewat mulut kita. Itu sudah jadi berkat, itu jadi pelayanan. Kalau Mak Yuli bilang, Bu Meli saya bisanya cuma jadi pendoa syafaat, gak apa-apa. Pendoa juga bagus, siapa bilang gak bagus. Kita boleh hamba-hamba Tuhan bisa berdiri melayani Tuhan, saya percaya ada doa omah-omah buat kita semua. Amin. Jadi jangan pernah kecil hati. Walaupun mungkin kita gak duduk di mimbar ini, gak seperti Pak Haryanto jadi pendeta, gak seperti saya jadi guru, gak apa-apa oma opa, bapak ibu. Apapun yang Tuhan berikan untuk kita melayani, ayo kita melayani dengan segenap hati sampai garis akhir. Seperti Nabi Yeremia di akhir hidupnya dikatakan, kehidupan Yeremia sebagai nabi sangat sulit, nggak gampang loh, 40 tahun lagi. Ditolak kami bangsanya, dibenci, dianiaya, dipenjara, dipasung, dipukuli, bahkan pernah diasingkan ke Mesir. Tetapi semua itu tidak menggoyahkan hatinya untuk tetap setia mengikuti dan melayani Tuhan. Ada di sini yang udah di penjara? Belum ya? Saya juga nggak mau di penjara, nggak ada ya. Ada yang udah setiap harinya dipukulin, KDRT, nggak ada ya, puji Tuhan. Ada yang diasingkan gitu ke Pulau Nusa Kambangan, nggak ada kan? Berarti kita belum kayak Yeremia. Ya mungkin kalau kita sama keluarga disenggol-senggol, digas-gas, diomongin, dihina-hina, ya udahlah. Tapi itu enggak membutakan iman kita untuk kita tetap setia sama Tuhan, ya. Ada kan kadang kala orang lagi dibully, lu melayani Tuhan tetap aja kere, lu cinta-cinta Tuhan tetap aja miskin. Jangan kita menawan pikiran-pikiran yang itu akhirnya melemahkan iman kita. Intimidasi, tekanan,
gonjang-ganjing, bisikan tetangga yang mungkin membuat kita telinga sakit, membuat pikiran kita jadi berpikir, bener gak ya gue ikut Tuhan ya? Bener gak sih gue diberkati ya ikut Tuhan? Tapi kita mau tetap setia melayani Tuhan. Setia sampai akhir. Saya mau lihat nih, oma-oma, opa-opa, bahkan bapak ibu yang ada di sini. Tetaplah setia mencintai Tuhan. Tetap setia sampai garis akhir. Sampai ketemu lagi kita di Yerusalem yang baru. Kita gak pernah tahu loh. Jangan berpikir, Bu Melima masih panjang. Kalau mungkin saya pulang nanti 5 menit dipanggil Tuhan, kita yang tahu. Hidup itu misteri. Rahasianya Tuhan. Hari ini Pak Haryanto bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Korea. Kalau tiba-tiba di Korea bisa dipanggil Tuhan, kan gak ada yang tahu. Gak nyumpain sih ya Pak. Ya kan bener ya, gak ada yang pernah tahu. Dulu juga saya kesaksian sedikit. Anak murid saya kemarin masih muda umur 20 alumni. Dia mengalami pecah pembuluh darah di otak. Saya tanya, Cece, emang sakitnya apa? Tensi tinggi? Enggak Bu, dia enggak ada tensi tinggi, justru darah rendah, sering pingsan. Nah loh, umur 20 udah pecah pembuluh darah. Nah kita kan dulu berpikir itu mah yang pecah pembuluh darah mah yang udah kayak engkong apen umur udah 75 yang bentar lagi masuk liang lahat. Kita kan dulu berpikir seperti itu ya. Taunya opa apen sampai hari ini seger buger tuh, malah yang umur 20 mati. Kan kita gak ada yang tahu. Jadi istilahnya hidup itu rahasia Tuhan. Justru kalau kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, mari kita layani Tuhan. Amin. Kita lakukan hal-hal ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun. Agar apa? Saya dan saudara bisa menjadi generasi pemenang. Generasi yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan sore hari ini buat saya dan saudara adalah untuk menjadi generasi pemenang, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Sehingga saya dan saudara bisa terus mempercayai Tuhan dalam segala hal. Bisa terus berharap kepada Tuhan. Hidup di dalam pertobatan dan menghasilkan buah. Bahkan tetap setia sampai garis akhir. Amin. Mau setia sama Tuhan? Ayo kita katakan sama-sama. Saya mau menjadi generasi pemenang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang berkata, jiwaku merindukanmu. Hari ini saya rindu kepada setiap kaum laki-laki. Boleh maju ke depan. Nanti Bapak Gembala akan berdoa khusus untuk semua laki-laki, karena kalian akan jadi imam di tengah-tengah keluarga. Biar kalian dapat memimpin rumah tangga. Suatu hari kelak menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Rumah tangga yang mengandalkan Tuhan. Rumah tangga yang selalu berharap, bahkan bersandar kepada Tuhan. Mari semua laki-laki boleh maju ke depan. Kepadamu ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Sipri boleh maju juga. Sudah maju ke depan. Alabaya karama shikira lawase. Alabakura baya lawa shikira lawase. Amen. Penolongku.
jadi dari awal kembali jiwaku. Terima kasih Allah, merindukanmu. Amin Yesus. Hidup gloria lama syakara lama se. Jiwaku Ya karena makura lama sikira lama. Hari kurama sikira lama ya lasi. Engkau ada di sini Allah. Engkau sedang memberikan kekuatan Allah. Engkau hadir di sini Roh Kudus, memberikan penghiburan buat setiap kami Allah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik Allah.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, biarlah kami dipakai Tuhan menjadi sebuah generasi pemenang. Lewat anak cucu kami diberkati Tuhan. Hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, selalu mempercayai Engkau dalam segala perkara, tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan hidup kami terus dalam pertobatan yang sejati, dan biarlah kami didapati menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kami. Apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, dengan segala beban hidup yang berat, tapi kami mau mengatakan, kami adalah generasi pemenang di akhir zaman ini. Kau berkati rumah tangga keluarga kami. Apa yang kaki tangan kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, bahkan beruntung. Biarlah penuh sukacita kami dengan ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih untuk hambanya Ibu Meli yang sudah menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman kita Bapak Ibu. Yang pertama, ibadah doa di hari Selasa ini 27 Juni 2023 di kediaman Ibu Eti, Tower E1, lantai 4, nomor 2. Yang kedua, doa puasa kita adakan di terakhir makan malam Kamis ya Bapak Ibu. Jadi buka puasa nanti hari Jumat pukul 16 sore. Yang ketiga, ibadah minggu depan ya, seperti biasa kita akan memulai ibadah pukul 16. Ada ibadah SM disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih dalam rangka ucapan syukur 1 tahun GEKI. Jadi kita bersyukur minggu depan itu kita merayakan anniversary ke 1 tahun GEKI. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita. Yang keempat, kita terus mendukung dalam doa dan segera daftarkan diri Bapak Ibu untuk ikut dalam retret tanggal 23 sampai 20 September. Masih ada waktu 3 bulan lagi untuk kita bisa menabung dan kita bisa berangkat rame-rame ke Bogor ya. Yang kelima, dalam rangka perjamuan kasih ini Bapak Ibu, bila ada di antara kita yang ingin berpartisipasi membawa makanan atau minuman ataupun itu berupa snack, terserah saja, boleh dibawa di hari Minggu. Itu saja pengumuman kita, dan sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang mau memberikan perpuluhan atau persembahan khusus. Mungkin yang sedang live streaming bisa kirim di nomor rekening gereja yang tertera di layar. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami terus percaya dan berharap kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai hidup dan keluarganya. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan. Dan biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil dijalankan kita katakan, kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu. Sekali lagi katakan, kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara.
kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat Tuhan dari Bapak Gembala. Kita angkat pujian tiada ternilai. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong kami dalam ibadah kami. Hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini sambil angkat kedua tangan kita, katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai, Salib, oh ya Tuhan, sungguh berharga, sungguh berharga Kau, sungguh berharga, sungguh berharga Kau, sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami, Engkau yang memberi kami kemenangan Tuhan, Engkau jadikan kami generasi-Mu Yesus, membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kalaupun ada yang hadir hari ini, kami rindu Tuhan lawat hidup kami Bapa hari ini. Kalau ada di hati kami yang hari ini kami ingin luapkan kepada Yesus hari ini, saudara jemaat Tuhan, pakai beberapa menit ini hampiri Tuhan. Mungkin kita nggak bisa terbuka sama yang lain, atau kita sulit untuk jujur kepada yang lain, tapi datang dan jujur sama Tuhan hari ini. Ketika kita jujur terbuka sama Dia, Yesus akan melakukan yang baik dalam hidup kita. Sekalipun Dia tahu, tapi Dia mau kita terbuka. Dia mau kita belajar menunjukkan sikap kita. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan Yesus, aku butuh Engkau dalam hidupku.
Aku nggak mau andalkan kekuatanku sendiri seperti firman-Mu mengajarkan kepada kami hari ini. Kami belajar hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami belajar berserah kepadamu, belajar percaya kepada kekuatan-Mu yang mendatangkan damai sejahtera buat kami, mendatangkan kebaikan buat kami, mendatangkan mujizat buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, pulihkan hati kami Yesus. Pulihkan hati kami Tuhan. Kami buang segala yang jahat di hati kami, tapi kami masukkan firman Tuhan dalam hati kami. Karena kami mau berjalan bersama dengan Kristus, melihat pemulihan terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya Bapa. Buat engkau yang sakit hari ini, katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau sudah sembuhkan sakit penyakitku. Mulai hari ini aku akan berjalan dengan iman percayaku. Aku tidak hanya melihat terus-menerus tentang fakta yang terjadi, yang ku alami hari lepas hari, tapi aku melihat kasih karunia Tuhan. Yang aku lihat adalah perkara-perkara yang sudah Tuhan kerjakan di surga terjadi di bumi ini. Tuhan sudah rancangkan buat aku. Aku sehat dalam nama Yesus. Kepalaku sehat, tanganku sehat, kakiku sehat dalam nama Yesus. Tulang-tulangku jadi baik, jadi betul. Tidak ada pendarahan dalam otakku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku percaya itu Tuhan. Engkau yang sudah rancangkan kepalaku dengan baik. Aku tidak mau diintimidasi dengan si jahat, dengan perkataan-perkataan yang lain Tuhan. Sekalipun mungkin ada perkataan dari dokter, tapi aku tetap percaya firman Tuhan. Dari semula Tuhan sudah rencanakan yang baik. Tidak ada kelemahan dalam tubuhku. Siapa bilang jantungku bocor, dalam nama Yesus tidak bocor. Jantungku sehat, jantungku sehat. Paru-paruku sehat dalam nama Yesus. Mataku sehat dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan kami. Kami mau beri hidup kami ini buat Engkau Tuhan. Kami mau setia melayani Engkau. Seperti firman-Mu datang hari ini, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Tidak ada yang bisa membatalkan kesetiaan kami selain kami datang kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami teringat buat mereka yang mungkin terbaring di rumah sakit. Buat saudara-saudara kami yang kami kenal, kami berdoa Tuhan jamah jiwa mereka. Mereka yang menyaksikan siaran ini, bangkitkan semangat mereka Tuhan. Kalaupun mungkin mereka mengikuti banyak kemoterapi yang ada, tapi jangan mereka hanya melihat di keadaan yang mereka alami. Seperti firman-Mu katakan hari ini Tuhan, kami tidak berjalan dengan keadaan kami, tapi kami berjalan dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat minggu depan, kalau Tuhan sudah izinkan 1 tahun gereja ini berdiri tetap, biarlah penuhkanlah rumah-Mu Tuhan dengan jiwa-jiwa ya Bapak. Kami punya kerinduan untuk ada jiwa-jiwa baru. Ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Ada pribadi-pribadi yang mungkin di luar sana rusak, dibetulkan di tempat ini Bapak. Mereka dimuridkan di tempat ini Yesus. Gak kami akan lihat satu generasi demi generasi berikutnya menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan menjadi generasi yang pemenang. Terima kasih Yesus. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah hari ini. Apa yang mereka perbuat hari ini semua dibuat baik oleh tangan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan dalam aktivitas sepanjang minggu ke depan, usaha, pekerjaan, dagang kami apapun Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, berkati kami Bapa. Ada hikmat Tuhan yang menyertai langkah kami sepanjang minggu ke depan. Anak-anak kami yang sudah menyelesaikan studi mereka atau melanjutkan studi berikutnya, kami bersyukur Tuhan begitu baik, Tuhan begitu ajaib. Tetap datangkan masa depan yang baik buat anak-anak kami Bapa. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita,
dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita angkat pujian ini, menyanyikan haleluya. Menyanyikan haleluya. Sungguh ajaib, ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, kan haleluya. Sungguh besar, besar kekuatan. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar kekuatanmu. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,